Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya, kita memperbanyak pujian kepadanya atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, yakni melaksanakan salat Jumat. Yang mana kita lihat masih banyak kaum muslimin di luaran sana sibuk dengan jual beli, sibuk dengan urusan kantornya, urusan dunianya, dan mereka tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid mengerjakan salat Jumat. Maka wajib kita bersyukur kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, junjungan sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya, kemudian kita menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan bangsa asing. Kita bisa beribadah, kita bisa belajar, kita bisa bekerja dan menjalani kehidupan dengan tenang, dengan lebih bebas. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah bangsa kita benar-benar sudah merdeka jika masih dijajah oleh korupsi? Penjajahan dahulu mengambil tanah, harta, dan hasil bumi dengan kekuatan, dengan senjata, tetapi korupsi mengambil uang rakyat melalui penyalahgunaan amanah. Penjajahan dahulu membuat rakyat menderita karena kekayaan negeri dibawa pergi oleh bangsa asing. Korupsi juga membuat rakyat menderita karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk jalan, untuk masjid, kesejahteraan, untuk masyarakat
dan pembangunan justru malah disalahgunakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 56. Masyarul muslimin, jabatan, kekuasaan adalah amanah. Uang negara adalah amanah. Bahkan setiap pekerjaan yang diberikan kepada seseorang adalah amanah. Maka ketika seseorang mengambil uang yang bukan haknya, memanipulasi anggaran, menerima suap, melakukan pungli, pungutan liar, atau memperkaya diri dengan jabatan, sesungguhnya dia telah mengkhianati amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi menzalimi, berbuat jahat kepada manusia. Coba kita bayangkan, ketika uang pembangunan sekolah dikorupsi, yang menjadi korban bukan hanya negara, anak-anak yang belajar di sekolah tersebut ikut menjadi korban. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan pun ikut menjadi korban. Ketika dana pembangunan jalan dikorupsi, masyarakat yang menggunakan jalan tersebut ikut menanggung akibatnya, akibat dari korupsi pejabatnya. Maka korupsi bukan sekedar persoalan administrasi kaum muslimin. Korupsi adalah kezaliman terhadap banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, kata Allah. Orang koruptor itu berbuat kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah sangat benci kepada mereka. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian masyarakat muslimin, harta yang haram tidak akan membawa keberkahan. Ada orang yang mungkin berpikir yang penting saya makan, keluarga saya makan. Tetapi pertanyaannya, makan dari mana? Kalau dari gaji yang halal, insya Allah ada keberkahan. Tetapi jika mendapatkan harta melalui suap, melalui korupsi, penipuan, zalim, mengambil hak orang lain, maka harta tersebut tidak sama sekali membawa keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menyalahkan koruptor, tetapi diri kita sendiri kita perbaiki. Ketika berbicara tentang korupsi, jangan hanya menunjuk kepada para pejabat. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah amanah?
Kalau seorang pegawai mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu juga pengkhianatan. Kalau seorang memalsukan laporan, itu juga pengkhianatan. Kalau seseorang menerima uang agar memberikan sesuatu yang bukan hak orang tersebut, maka itu suap namanya, sogok. Kalau seseorang menerima uang agar mencoblos seseorang pejabat, itu juga suap. Kalau seorang pedagang mengurangi timbangan, itu juga pengkhianatan, kecurangan. Kalau seorang menggunakan fasilitas yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi, itu juga bentuk ketidakamanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Masyarul muslimin, jangan sampai kemerdekaan hanya menjadi seremonial tiap tahunnya, hanya menjadi slogan. Kemerdekaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya harus diiringi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, keadilan, amanah, dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Kita ingin Indonesia yang merdeka dari penjajahan, tetapi kita juga harus berusaha membebaskan negeri tercinta ini dari korupsi, dari sogok menyogok, suap menyuap, dari manipulasi, nepotisme yang zalim, dari kecurangan, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Jangan sampai penjajah yang telah pergi tetapi mental mengambil keuntungan dengan cara batil masih hidup di dalam diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sebagai penutup, masyarul muslimin, mari kita jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki negeri tercinta ini. Bukan hanya meminta pemerintah yang bersih, tetapi kita sendiri harus belajar menjadi manusia yang bersih, manusia yang amanah. Bukan hanya marah ketika melihat korupsi, tetapi kita harus menolak segala bentuk suap ketika ditawarkan kepada diri kita. Bukan hanya mengutuk pencuri uang rakyat, tetapi kita juga harus berhenti mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sebab negeri yang kuat bukan hanya negeri yang kaya sumber daya, tetapi negeri yang penduduknya beriman, bertakwa, jujur, amanah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang aman, adil, makmur, dan diberkahi. Semoga Allah membersihkan negeri ini dari korupsi, dari segala bentuk kezaliman. Semoga Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang masih mengambil hak rakyat agar segera bertaubat dan mengembalikan hak tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina warzuqhum al-adla wat taqwa wa'izhum minaz zulmi wal hawa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al biladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.